Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anakku sekalian. Kita menyambung materi pelajaran pertemuan minggu kemarin ya. Kalau minggu kemarin kita belajar tentang dasar-dasar diferensial. Sekarang kita menginjak ke materi cara kerja diferensial. Di slide saya tampilkan gambar rangka utuh ya, yang mana di sini saya akan menunjukkan garis besar dari drivetrain. Jangan disimak anakku, ini engine, letaknya di sini engine ya. Setelah engine itu ada kopling, itu di sebelah sini. Kemudian transmisi itu di sini. Selanjutnya ke propeller shaft ya, sampai ke sini propeller shaft. Kemudian ke diferensial itu di sini. Kemudian ke kanan atau ke kiri itu aksel, selanjutnya roda bagian kanan dan roda bagian kiri. Nah, yang akan kita pelajari adalah tentang diferensial. Oke. Maksud atau tujuan atau fungsi dari diferensial itu apa? Bisa dilihat di gambar. Ya, anak-anakku ini perhatikan. Pada gambar ini roda kendaraan berbelok ke kiri. Ya. Ketika berbelok ke kiri, perhatikan yang roda kiri dia mempunyai radius putar yang pendek. Ya, untuk menuju posisi kendaraan itu lurus, dia mempunyai radius yang pendek untuk roda kiri. Sementara roda kanan radiusnya panjang. Artinya apa? Artinya jarak tempuh dua roda ini akan berbeda ketika dia akan berbelok. Atau kondisi berikutnya ketika ada jalan gundukan ya. Yang mana roda kiri ini digambar dia kena posisi jalan yang datar, sementara roda kanan dia kena jalan yang gundukan. Akibatnya roda kanan akan mengejar jarak dengan roda kiri karena ada gundukan tadi, sehingga apa? Sehingga roda kanan ini dipaksa berputar lebih cepat daripada roda kiri. Sama halnya ketika berbelok ke kiri di gambar nomor 1 ini. Nah, apabila kendaraan memutar lingkaran bekas tapak roda, itu membuat garis pusat yang panjang ya melalui roda belakang. Dengan demikian bagian roda luar membuat putaran lebih besar dari bagian dalam. Artinya yang bagian luar lintasan maksudnya. Nah, dia mempunyai putaran yang lebih besar. Saya lanjut ke slide berikutnya. Nah, ini ilustrasi cara kerja diferensial. Ini ada batang rek. Batang rek di sebelah kiri dan sebelah kanan. Batang reknya ada 2. Kemudian di bagian tengah ini diberi roda gigi yang bisa berputar pada porosnya. Ini ada poros di sini. Jadi roda gigi ini bisa berputar pada porosnya. Pada batang rek A, dia dikasih beban. Ini gambar bebannya ya. Sementara rek B tidak dikasih beban. Ilustrasinya seperti itu. Ketika roda gigi ini ditarik, pada gambar C ini, tuas C, ditarik. Karena yang rek A ini ada beban, maka dia berat, susah terangkat. Sementara yang rek B tanpa beban, dia akan gampang terangkat. Satu, atau yang A susah diangkat, yang B gampang diangkat. Sementara C itu menarik roda gigi. Mau nggak mau harus naik roda gigi ini. Efeknya apa? Yang terjadi adalah yang ada bebannya diam, sementara yang tidak ada bebannya akan ikut naik. Terbawa oleh roda gigi di C. Nah, padahal gigi
C itu bertautan dengan batang rek A dan batang rek B. Dia tidak loss ya. Tidak bisa slip karena gigi. Hal ini akan membuat gigi C itu berrotasi, berputar pada porosnya. Kemudian dia akan bergerak naik bersamaan dengan batang rek B. Jadi begitu. Nah, kalau kita kembali lagi ke slide yang sebelumnya, anak-anakku, yang A, nah, yang ini, perhatikan gambar ini. Sama halnya dengan batang rek tadi, roda yang sebelah kiri ini, dia dikasih beban, sementara roda sebelah kanan dia tidak ada beban. Efeknya, roda yang sebelah kiri ini tertahan, roda yang sebelah kanan ikut terbawa putaran engine. Sehingga roda sebelah kanan ini dia bergerak lebih laju dibanding roda yang sebelah kiri. Nah, gambarnya tadi ya. Kita lanjut ke konstruksi dari diferensial. Ya, konstruksi diferensial. Strike bevel gear secara normal digunakan pada diferensial. Jadi bevel gear, yang bevel gear itu yang sebelah kiri letaknya ya, ini gambar tampilannya, ya. Kemudian gambar A dan B menunjukkan diferensial pinion dan side gear berurutan. Yang A ini adalah pinion. Kemudian yang B ini adalah side gear. Kalau kita lihat di gambar sebelah kiri, pinion itu adalah yang merupakan planetary gear-nya, yang planetnya. Kemudian side gear itu yang terhubung dengan akselnya roda. Differential gear case terdiri dari gigi-gigi yang dirakit dengan final gear. Torsi mesin dipindahkan ke penggerak roda melalui propeller shaft, tadi urutannya ya di slide pertama. Kemudian ada drive pinion. Drive pinion itu mungkin kalau di bahasa bengkel, anak-anakku sekalian pernah PSG, dia disebut dengan gigi nanas karena bentuknya seperti nanas yang sudah dikupas ya. Jadi ada alur yang melingkar. Kemudian ada ring gear. Ring gear itu mungkin kalau bahasa bengkel disebut corona ya, corona. Kemudian ada differential gear case. Differential gear case itu casingnya, rumahannya. Kemudian ada differential pinion. Kalau di bahasa bengkel mungkin sering disebut dengan bahasa planetarinya. Kemudian ada side gear atau gigi samping yang terhubung dengan aksel. Secara gambar bisa dilihat seperti ini, anak-anakku sekalian ya. Ini ada gambar 3 dimensi yang sudah dikasih warna. Ini jalur dari propeller shaft. Kemudian inilah yang disebut dengan drive pinion. Drive pinion atau gigi nanas. Kemudian ini crown wheel atau corona atau ring gear. Jadi istilahnya banyak. Jadi anak-anakku juga harus berusaha memahami istilah ya. Jadi ada crown wheel atau corona atau ring gear. Kemudian yang di sini ini adalah carrier yang warna merah ini carrier. Carrier ini terikat dengan ring gear. Dia merupakan dudukan dari planetary gear. Ini planetary gear. Ya. Kemudian ini adalah side gear. Di sini istilahnya lagi ya, tapi dia side gear terhubung ke arah shaft yang menghubungkan ke roda. Ya. Jadi itu gambarannya. Lanjut ke cara kerjanya diferensial. Tadi secara ilustrasi pakai batang rek sudah saya jelaskan sepintas. Ini sudah sekarang memakai gambar.
seperti ditunjukkan pada gambar, ya, ring gear dan drive pinion. Ring gear itu yang terhubung dengan drive pinion, ini drive pinion ya, ini ring gear. Ini ring gear ya, terhubung ini. Ring gear itu bentuknya bevel gear, gigi kerucut, ya, sehingga ketika bertemu dengan drive pinion, dia akan berfungsi merubah arah putaran. Awalnya arah putarannya melintang terhadap arah kendaraan, berubah menjadi arah yang searah dengan arah kendaraan. Tergantung nanti transmisinya diarahkan kemana. Kalau diarahkan maju, maka dia akan bergerak maju. Kalau diarahkan ke reverse, maka dia akan bergerak mundur. Tapi yang jelas dia sudah menjadi searah dengan arahnya kendaraan. Beda dengan drive pinion. Drive pinion itu berputarnya melintang terhadap arah kendaraan karena mengikuti putaran engine. Kemudian komponen yang diberi nomor dari nomor 1 sampai 6 ini ada susunannya. Nomor 1 itu ini ya, diferensial pinion, kemudian ada ini adalah side gear, kemudian ada lagi ini adalah sama juga drive pinion ya. Pinion, diferensial pinion. Kemudian ada side gear yang ini tadi, nomor 2 dan nomor 3. Kemudian ada rear axle, ya, ini kanan kiri ya. Kemudian ada housingnya, rumahnya. Kemudian ini disebut ring gear atau corona atau bevel gear. Jika tahanan diberikan pada rear axle shaft kanan, jika tahanan ini, beban maksudnya tahanan itu, jadi dikasih beban roda kanan, dan kiri yang beralur pada diferensial side kanan, yang beralur pada diferensial side gear kanan dan kiri sama. Jadi kalau roda kiri dan roda kanan itu bebannya sama, atau misalnya berjalan pada jalan yang rata dan lurus, berarti bebannya sama kan? Maka yang terjadi adalah kendaraan berjalan maju ya, dengan kondisi lurus ya, karena bebannya sama. Nah, kalau kondisi bebannya berbeda bagaimana? Kondisi bebannya berbeda, kalau kanan ada beban, maka apa yang terjadi? Yang terjadi, maka pinion gear ini, pinion gear atau planetarinya, dia akan berevolusi karena dia terikat dengan ring gear, berevolusi sambil berrotasi menggerakkan side gear sebelah kiri, gitu loh ya. Jadi kalau yang kanan dikasih beban, sementara pinion ini kan bertautan seolah-olah gigi dan batang rek tadi loh ya. Oke, saya flashback lagi. Side gear kiri batang rek A, side gear kanan batang rek B. Kemudian pinion ini, diferensial pinion ini seolah-olah adalah gigi yang dicontoh awal tadi, yang mekanisme dasar. Kalau yang kanan ini dikasih beban, saya samakan dengan yang tadi aja ya, saya samakan dengan yang tadi. Kalau yang kiri ini dikasih beban, batang rek A tadi kan dikasih beban, maka mau nggak mau, diferensial pinion ini kan harus tetap ngikut ring gear. Padahal gigi kiri ditahan. Ya, roda kiri ditahan. Efeknya apa? Efeknya dia akan ngikut ring gear berevolusi sambil dia harus menggerakkan side gear kanan lebih cepat. Jadi seperti itu. Kalau misalnya kanan yang ditahan bagaimana? Ya kebalikannya. Maka tetap drive pinion ini, diferensial pinion itu harus tetap berevolusi. Diferensial pinion ya, berevolusi, maka dia akan menggerakkan roda kiri lebih cepat. Ya. Ini slide ini sudah saya kirim ke Edumu ya. Jadi slide-nya bisa di-download dari Edumu nanti untuk membantu memperjelas pembelajarannya sambil dengarkan
apa yang saya sampaikan. Ya. Kemudian ini hubungan antara jumlah roda kiri dan kanan. Ya. Jumlah putaran ring gear. Jika jumlah putaran ring kiri 100, jumlah putaran roda kanan 100, roda kiri juga 100, maka jumlah putaran kiri dan kanan itu tetap. Ya. Tetap 200. Ya. Kalau misalnya jumlah ring gear-nya 100, putaran roda kanannya 80, maka biar 100 bagaimana? Biar 200 bagaimana? Ya 200 dikurangi 80, sehingga putaran roda kiri menjadi 120. Kalau misalnya jumlah putaran ring gear-nya 100 kali, putaran roda kanan itu 150, putaran roda kiri berapa? Ya 200 dikurangi 150. Karena harus konstan ini jumlahnya antara putaran roda kiri dan kanan ini. Sehingga 200 dikurangi 150, putaran roda kiri menjadi 50. Berarti lebih lambat. Jadi seperti itu ya anak-anak sekalian.